Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam pembelajaran sosiologi kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Kali ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Dan indikator yang harus dicapai adalah bisa menjelaskan konsep komunitas dan kearifan lokal, menyebutkan jenis dan unsur komunitas, serta menguraikan proses, unsur, dan fungsi kearifan lokal, di mana kita akan membagi ada 3 subbab di bab ini. Yang pertama, kita akan mempelajari kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Yang kedua, pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah berbagai program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Kali ini yang kita akan pelajari adalah terkait dengan kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Subbab yang akan kita pelajari itu adalah kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Akan dibagi menjadi 2, tentang komunitas dan tentang kearifan lokal. Ya, kali ini kita akan membahas tentang komunitas. Menurut pemahaman kalian, apa sih yang dimaksud dengan komunitas? Komunitas merupakan salah satu bentuk kelompok sosial yang sengaja dibentuk karena memiliki kesamaan kepentingan atau interest dan nilai yang dianut atau value. Jenis-jenis komunitas. Yang pertama itu ada komunitas modern. Maksud dari komunitas modern adalah komunitas yang memiliki kelembagaan sosial yang kompleks yang didorong oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah komunitas vlogger dan komunitas peduli literasi dan yang lainnya. Yang kedua adalah komunitas tradisional. Maksudnya adalah komunitas yang melestarikan adat istiadat dan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Contohnya adalah komunitas suku Baduy Dalam. Dan yang terakhir itu adalah komunitas atas dasar kesamaan kondisi. Maksudnya adalah komunitas yang terbentuk akibat kesamaan kondisi yang dialami oleh anggotanya. Contohnya adalah komunitas anak jalanan. Unsur-unsur komunitas diantaranya adalah ada seperasaan, ada sepenanggungan, dan ada saling memerlukan. Ya, yang kedua adalah tentang kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan lokal sekelompok masyarakat yang dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal dalam berbagai kegiatan masyarakat. Proses terbentuknya kearifan lokal itu diawali karena adanya pengetahuan terkait dengan fenomena alam dan sosial yang subjektif dan adanya proses trial and error yang kemudian diikuti oleh masyarakat dan bisa mampu menjawab masalah tersebut sehingga dijadikan suatu kearifan lokal. Kemudian kearifan lokal itu diwariskan kepada generasi penerus yang pada akhirnya dipraktikkan hingga sekarang. Unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang pertama adalah pengetahuan lokal. Maksudnya adalah berkaitan dengan perubahan dan siklus iklim, jenis flora dan fauna, dan kondisi geografis.
Contohnya adalah pengetahuan lokal itu adalah nelayan tentang angin darat dan angin laut, di mana hal tersebut dijadikan patokan oleh nelayan dalam melaut. Ada juga di masyarakat Jawa tentang pranata mangsa terkait dengan musim-musim, apakah musim menanam atau memanen. Unsur yang kedua adalah nilai lokal. Maksudnya adalah nilai lokal yang disepakati dan dijadikan masyarakat untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah nilai lokal yang ada di Jawa memiliki tradisi terkait dengan kenduri. Yang ketiga adalah hukum lokal. Maksudnya adalah hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu. Yang keempat itu adalah keterampilan lokal. Maksudnya adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan alam dan sosialnya. Contoh keterampilan lokal itu adalah cara membatik. Yang terakhir adalah kepercayaan lokal. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman spiritualitas masyarakat lokal. Contohnya, kalau di Pulau Jawa atau di Jawa masih ada sistem kepercayaan kejawen. Fungsi kearifan lokal yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai petuah kepercayaan dan pantangan. Kearifan lokal dan kaitannya dengan program pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Kearifan lokal merupakan bagian dari pemberdayaan komunitas, di mana kearifan dapat dijadikan jalan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat menyelamatkan kearifan tersebut dari kepunahan. Sebagai generasi penerus bangsa, kami peduli terhadap potensi daerah di negara Indonesia, seperti misalnya di Purbalingga yang memiliki objek wisata alam yaitu Golaga atau Goa Lawa Purbalingga yang terletak di sebelah utara kota Purbalingga, Kecamatan Karangreja. Golaga terbentuk dari lava pegunungan aktif yang meleleh selama ribuan tahun dan memiliki ciri khas yaitu lawa atau kelelawar. Namun sayangnya, cindera mata khas dari Golaga itu masih sedikit dan masih perlu dikembangkan. Maka dari itu, kami mencoba mengkreasikan ciri khas dari Golaga itu menjadi cindera mata khas Purbalingga di bidang kerajinan, yaitu tas rajut motif lawa. Nah, karena bahan baku dari tas rajut lumayan mahal, maka kita ganti dengan limbah plastik yang murah, mudah didapat, dan dapat mengurangi limbah plastik di Indonesia.